Halo guys, bertemu kembali dengan kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran matematika. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan berpangkat. Pada saat masih SD, kita sama-sama udah mengenal bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Nah, misalkan 5 pangkat 2, itu artinya sama dengan 5 dikali 5. Nah, terus apa sih definisi bilangan berpangkat itu? Nah, jadi bilangan berpangkat itu bisa diartikan sebagai bentuk penyederhanaan dari perkalian berulang suatu bilangan. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat bisa ditulis dalam bentuk A pangkat N. Itu sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Nah, di mana A ini disebut dengan bilangan pokok atau basisnya. Sementara N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Contoh bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. Contoh yang kedua, misalkan min 3 pangkat 4. Nah, itu artinya min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat yang pertama, jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi kalau ada suatu bilangan yang bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya tinggal dijumlahkan aja. Nah, contohnya, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Nah, jadi pangkatnya tinggal dijumlahin. 3 tambah 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, angka 3 ini artinya dia berpangkat 1. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 10. Nah, kita lanjut ke sifat yang kedua. Jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikurangin N. Nah, jadi kalau dia bagi, pangkatnya tinggal dikurangkan. Contoh, 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Berarti pangkatnya tinggal dikurangin, 5 kurangin 3. Itu sama dengan 7 pangkat 2. Sifat yang ketiga, yaitu jika A pangkat M terus dipangkatin N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 5 pangkat 3 terus dipangkatin 4. Nah, sama dengan 5 pangkat 3 dikali 4. Sama dengan 5 pangkat 12. Sekarang sifat yang keempat. Jika A kali B dipangkatin N, hasilnya akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi masing-masing angkanya itu dipangkatin N. Contoh, 6 pangkat 5. 6 itu bisa difaktorkan menjadi 2 kali 3. Nah, berarti masing-masingnya dikasih pangkat. 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5. Contoh yang kedua, 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 4 dipangkatin 3. Nah, 2 pangkat 5-nya itu dipangkatin 3. Berarti pangkatnya kita kaliin 2 pangkat 5 kali 3. Terus yang 7 pangkat 4 juga dipangkatin 3. Pangkatnya dikaliin lagi, jadinya 7 pangkat 4 dikali 3. Makanya jawabannya menjadi 2 pangkat 15 dikali 7 pangkat 12. Lanjut ke sifat yang kelima. Jika A per B dipangkatin N, hasilnya akan sama dengan A dipangkatin N per B dipangkatin N. Contoh,
2/5 dipangkatin 3. Nah, ini artinya 2 dipangkatin 3 per 5 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 8. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Jawabannya 8/125. Jadi kalau A pangkat min N, hasilnya akan sama dengan 1/A pangkat N. Nah, jadi kalau pangkatnya negatif, bilangan pokoknya tinggal dibalik. A kalau dibalik jadi 1/A. Makanya jadi 1/A pangkat N. Contoh 7 pangkat min 2. 7 kebalikannya kan 1/7. Makanya menjadi 1/7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Berarti jawabannya menjadi 1/49. Nah, selanjutnya 3/4 dipangkatin min 2. Nah, 3/4 kebalikannya adalah 4/3. Nah, jadi setelah dibalik pangkatnya jadi positif. Makanya 4/3 pangkat 2. 4 dipangkatin 2, 16. 3 dipangkatin 2, 9. Jadi jawabannya 16/9. Nah, sifat yang terakhir atau sifat yang ketujuh, yaitu jika A pangkat 0, itu hasilnya sama dengan 1. Contoh, 3 pangkat 0, itu 1. Contoh lain, 999 dipangkatin 0, hasilnya tetap 1. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bilangan pangkat.